Oke, kembali lagi di my YouTube channel Rio Suka Diecast. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang maupun sore para diecast seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin bercerita lagi ya, atau mungkin lebih tepatnya sharing ya, atau mungkin berbagai informasi pembahasan sekitaran diecast. Oke. Ya, di depan saya ini ada empat jenis mini scale ya. Mini scale itu apakah mungkin berbeda dengan diecast? Ya, itu silakan para diecast bisa berkomentar maupun memberi masukan maupun saran ya, perbedaan dari diecast atau mini scale itu apa, atau mungkin sama ya. Jadi jenisnya diecast ya, diecast hanya saja ini yang mini scale, karena kebanyakan di series mini GT ini ya, di packagingnya yaitu tulisannya ini ya, TSM model scale miniatures ya, jadi mungkin seriesnya mini scale gitu ya. Saya juga belum begitu paham juga mengenai yang mini scale ya, terutama yang mini scale itu apa perbedaannya ya, mini scale diecast ya. Kalau yang series Hot Wheel maupun Matchbox maupun Major kan dia diecast ya, ya mungkin bisa koreksi kembali ya para diecast maupun teman-teman yang mungkin lebih paham ya, atau mungkin pakarnya diecast. Oke. Dan kali ini di depan saya ada keempat mini scale ya, jadi dari mini GT dan ada Kaido House mini GT ya. Jadi untuk yang series Kaido House ini dia ternyata juga masih bersama ya dengan mini GT ya, ini ya ada logonya atau brandnya ya. Kemudian setelah saya memiliki keempat mini scale ini, ternyata juga asik juga ya. Jadi dari saya berangkat awal ya mengoleksi atau memiliki diecast, yaitu di brandnya Hot Wheel ya, Hot Wheel maupun Matchbox, kemudian Majorette ya, kemudian ada Tomica juga ya. Dan saya first time saya memiliki mini scale ya dari brand Popres ya. Ya, ini sayangnya Popres saya yang Civic EG biru itu terjual. Oke ya. Sebenarnya sangat sayang sekali dan masih berat ya untuk melepasnya. Wah, melepasnya seperti apa? Sebenarnya masih berat karena itu Popres merupakan first time saya pertama kali memiliki mini scale ya, atau diecast yang kualitas dan desainnya itu sangat detail ya dari Popres ya. Kemudian disusul di mini GT ini ya. Yang kedua saya memiliki mini GT itu dari Civic Type R FR5 ini ya, yang putih ini ya, yaitu yang kedua. Saya juga mini GT ternyata juga seriesnya mini scale ya, dan dia juga kedetailannya ya, kelengkapannya juga banyak. Hanya saja kalau mini GT itu tidak ada open hood ya, atau moving partnya, jadi kap depan mesin tidak bisa dibuka, maupun pintunya maupun bagasinya. Jadi mini GT seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya memiliki yang mini GT Nissan Silvia S15 ya, dari sponsor Rocket Bunny Pandem ya, ini yang ini ya, ini Nissan Silvia S15 ini ya, cakep sekali ya ini. Oke, yang sudah saya review di episode sebelumnya ya. Ya, jadi ini detailnya juga lengkap sekali ya, dan warnanya ya ini yang saya bikin tertarik ya, warnanya hitam pekat seperti ini ya, sangat maco sekali ya. Dan ya seperti biasa ya, saya suka yang polos seperti ini ya, jadi tidak ada tampo-tampo stripping yang sangat terwami gitu ya, seperti mobil-mobil diecast rally ataupun custom yang ada corak-corak motifnya saja. Ini mungkin ya gambar-gambar seperti ini ya, Rocket Bunny-nya ini, dan tulisan Rocket Bunny ini sponsor ya soalnya ini ya. Kemudian yang belakang juga ada ya, ini ya, ini ada logo Pandem juga ya, ya seperti ini. Kemudian setelah Popres saya yang Civic EG itu terjual ya, jadi saya ingin upgrade ya, atau ingin mencoba ya, dari penasaran juga ya, itu tingkat kasta yang bukan lebih ya, istilahnya sensasi baru ya, sensasi baru, yaitu kelas dari Kaido House. Wah, ini sangat
Kaidos ini lebih eksklusif ya, bukan berarti yang mini GT lainnya atau Popres tidak bagus, tidak ya, jadi tetap sama saja semuanya bagus ya, dari diecast mini scale Popres maupun mini GT ya. Jadi yang ini tuh Kaido Host ya, tapi masih bersama dengan mini GT ya, jadi ini lebih eksklusif packagingnya ya, jadi kardusnya ini lebih seperti premium ya, eksklusif sekali seperti ini ya untuk packagingnya ya. Jadi dia model tarikan seperti ini ya. Nah, ini tebal ini ya, jadi seperti tempat handphone atau elektronik itu ya. Nah, seperti ini ada gambarnya juga di dalam packaging boxnya ini ya, gambar diecastnya. Nah, seperti ini ya, bermotifkan karbon seperti ini ya. Wah, ada gambar diecastnya di dalamnya. Ini Honda Civic EF ya, jadi saya bukan mengorbankan istilahnya ya, saya lepas yang Popres Civic EG yang biru itu ya. Jadi apa ya, memang saya ingin upgrade juga dan ingin mencoba diecast mini scale ya dari Kaido Host ini. Wah, jelas sangat sensasinya ya sensasinya atau rasanya ini lebih premium eksklusif ya, seperti ini. Base-nya besi ini dan wah, ada chrome-nya berwarna ungu seperti ini ya. Waduh, dan ini sangat-sangat menggiurkan sangat-sangat bikin keracunan ya keracunan diecast mini scale ini untuk yang Kaidos ini ya. Oke, kemudian velgnya, jadi untuk Kaidos memang cenderung lebih dia customnya sangat banyak ya, custom istilahnya, tingkat ke customannya itu lebih tinggi ya, mungkin dari velgnya, fendernya ini ya, rodanya aja sampai offset dari fender seperti ini ya. Ini sebenarnya saya kayak kurang pas aja sih sebenarnya untuk jenis bentuk diecast seperti ini ya. Jadi terlalu over ini ya, rodanya ini di fender dekat fendernya ini melebar ini ya. Wah, bisa dilihat itu. Berbeda dengan mini GT ya, mini GT dia juga ada yang custom, ada yang pakai body roket bunny maupun pandem ya, mini GT, tapi dia tidak terlalu over seperti ini ya. Di sini masih seperti standarnya gitu ya. Sedangkan Kaidos memang rata-rata Kaidos itu customnya over ya seperti ini ya, dan velgnya juga cakep sekali ya, ini velg dari Kaidos ini. Oke, kemudian yang terakhir barusan kemarin ya, jadi setelah saya memiliki Kaidos mini GT, masih ingin mencoba-coba lagi ya, rasa penasaran tingkat tinggi ya, jadi mau koleksi mini scale apa lagi ya. Dan saya kan kriteria kolektor penyuka diecast yang tidak seperti lain-lainnya. Jadi yang lainnya kan mungkin masih suka atau tertarik dengan seri-series yang terbaru maupun mungkin yang lagi naik daun ya, atau yang lagi FOMO ya, mungkin juga series Fast and Furious itu seperti itu ya. Jadi dia tamponya di body itu sangat rawami sekali ya, seperti mungkin di seri-series diecast rally gitu ya, ada tamponya sponsor dari mana gitu ya, dia banyak aksen-aksen garis stripping yang sangat rame gitu ya. Itu saya kurang begitu berminat ya, kalau kurang begitu suka kalau tampo atau strippingnya di body samping kanan gitu terlalu rame itu ya. Sedangkan para kolektor lainnya fan-fan aja ya, dia karena mungkin suka dengan series diecast-nya dan juga mungkin karena itu yang terbaru, versi terbaru ya, jadi pasti diecast kolektor itu akan mengoleksinya ya. Dan saya suka yang masih kalem ya, jadi untuk stripping contohnya untuk yang di Kaidos ini dia juga hanya hanya tulisan seperti ini ya, ini Primo, ini Vitek, Host ya, ini kan masih masih saya kategori masuk tidak terlalu rame ya, jadi hanya tulisan seperti ini ya. Jadi
entah di kacanya ya atau di mana, di bodi belakang ini enggak begitu rame ya, jadi masih aman ya menurut saya pribadi. Jadi mungkin kalau selera berbeda ya, selera berbeda dari diecast atau pengoreksi lainnya juga masing-masing mempunyai karakter maupun kesukaan ya yang sangat berbeda untuk diecast itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir kemarin saya itu baru mengoleksi atau mendapatkan yaitu dari Nissan Skyline GT-R R34 dari Mini GT ya. Ini juga ini ya seumpama di stripping samping ini lebih rame lagi, mungkin saya juga tidak akan membelinya, tidak akan mengoleksinya ya. Kalau misalnya ada mungkin motif garis atau mungkin warna yang ada motifnya stripping itu ya, jadi warnanya ngejreng itu ya, atau tampo apa ruame, itu mungkin saya tidak akan membelinya maupun mengoleksi. Ini hanya saja masih ada hanya tulisan dari sponsor di top script ya. Jadi ini dari Mini GT ya, Nissan Skyline R34 top script ya, series top script ini ya. Oke, jadi tulisannya seperti ini, dan sponsor-sponsor lainnya kecil-kecil ini Bridgestone ya. Jadi masih ya kategori saya masih suka lah, apalagi kap mesinnya wah karbon ini ya, dan hanya tulisan Fusion R ya. Ini masih simple ya, jadi enggak begitu yang terlalu rame gitu ya. Oke, ini kemarin barusan saya dapat ya membelinya. Jadi saya melihat ya, jadi melihat series, kemudian kedetailan warna ya, ini juga sebenarnya warna gold ya, warna emas gitu ya. Mungkin juga banyak yang kurang begitu berminat ya para diecast untuk warna yang gold seperti ini ya, dan saya sendiri entah mengapa kok berminat ya, karena memang belum mempunyai satu pun diecast yang berwarna gold seperti ini, warna emas ini ya. Jadi saya ya udahlah, saya beli ya, saya koleksi ya, saya miliki, dan ternyata ya asik juga ya warna seperti ini tuh ya. Apalagi ini velgnya ya, velgnya khas dari Nissan Skyline ya, seperti ini juga bagus velgnya ya, mengikuti warna bodinya seperti ini ya. Bagi yang kayak Dewa Civic F ini juga warnanya kan Tosca ini ya. Wah, ini sebenarnya juga sempat ragu ya, waduh warnanya kok Tosca seperti gini, kurang apa ya, kurang pas gitu kalau untuk saya pribadi ya. Coba ini kalau hitam ya, atau silver, atau mungkin bahkan putih ya, masih aman lah ya. Bukan berarti ini warna enggak aman enggak ya. Jadi tapi ternyata setelah dimiliki ya, setelah kita review, setelah kita nikmati ya, kayak makanan aja ya, kita menikmatinya. Jadi dari melihat ya, kemudian tingkat kedetailannya asik juga, warna seperti ini ya, Tosca seperti ini asik kok. Jadi memang awalnya hanya melihat di sosmed ya, atau di Google gitu ya, wah warnanya kok warna Tosca, dan ini juga warna gold ya, kayak mana ya, kurang berminat juga sebenarnya. Tapi setelah saya beli, saya miliki, oh asik juga ya ternyata ya, seperti itu ya. Terkadang kita belum memilikinya, belum tahu diecastnya, hanya melihat dari gambar, wah kok kurang pas gitu ya, mungkin dari segi warna ya, atau dari segi desain ya, kurang pas, kurang mantap ya. Setelah rasa penasaran tinggi, dan setelah kita melihat diecastnya secara langsung ya, dan kita miliki, kita review, wah asik juga ternyata, wah seperti itu ya. Jadi apa boleh buat kalau kita mencoba ya, sebelum kita menilai ya, atau mungkin menyimpulkan ya, diecast itu letak nikmatnya, letak detailnya itu ya, kalau kita belum mencoba beli secara langsung ya tidak akan terasa ya. Seperti apa makanan saja menikmati ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi bidang hobi itu bermacam-macam ya, berbagai macam jenis hobi ya. Jadi kalau saya dan para diecast kan memang hobinya koleksi diecast ya, jadi
mobil-mobilan seperti ini ya, bukan mobil betulan ya ini. Jadi mobil-mobilan miniatur ya, miniatur atau diecast ya, tapi tingkat kedetailannya hampir sama, yang 1:1 atau mobil yang real ya, mobil aslinya ya, untuk mini scale maupun diecast lainnya seperti itu. Dan setelah ini saya juga bingung lagi ya, atau masih tanda tanya, ingin mengoleksi diecast maupun mini scale apa lagi ya. Jadi itu tadi, saya agak gampang susah ya untuk memilih diecast maupun mini scale ya. Jadi kebanyakan mini scale maupun diecast kan motifnya juga berbagai macam jenis ya. Jadi kalau saya itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, suka yang polos ya, suka yang tidak terlalu ramai tampo ya. Jadi hanya sponsor tulisan saja minimal, seperti Kaidos atau sekalian GTR 34 ini ya, dia hanya tulisan saja, itu masih kategori saya masih suka ya, seperti ini hanya sponsor tulisan saja, itu saya masih masuk ya, masih berminat lah. Kemudian dari kedetailan warna ya, jadi saya ya gitu tadi, gampang susah ya untuk ingin mengoleksi atau menambah koleksian lagi. Saya harus melihat dulu, wah ini terlalu rame ndak strippingnya, atau mungkin motifnya ya, warnanya juga ya. Oke, seperti itu. Apakah para diecast dan teman-teman juga ada yang sama seperti saya ini ya, di koleksian atau memiliki diecast mini scale tuh tidak suka yang terlalu rame ya, atau terlalu banyak aksesoris, tulisan-tulisan atau stiker ya, entah itu di kaca maupun di bodinya diecast itu ya. Oke, mungkin itu saja yang untuk sharing-sharing pada hari ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk seluruh para diecaster ya, kemudian para penghobi koleksi diecast maupun mini scale ya, bisa sharing ya, saling sharing, atau mungkin berpendapat, silahkan berkomentar. Dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.